Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua, keluarga kita terutama, tetap di bawah lindungan Yang Maha Kuasa, agar kita selalu tenang, damai dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, kali ini channel Sarawah Bandai akan memberikan informasi yang sangat penting sekali, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Sarawah Bandai agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terpenting dari kami. Oke, kita mulai ya. Jadi memang ya, bantuan KPM BPNT dan KPM PKH akhir-akhir ini memang banyak yang kosong. Nah, walaupun mereka menjadi peserta PKH ataupun peserta BPNT, dan ini terjadi sekitar sejak tahun 2020. Nah, di saat itu ada yang kadang-kadang sudah 5 bulan, 7 bulan, bahkan sampai setahun mereka tidak menerima lagi. Nah, tetapi bukan berarti Bapak dan Ibu akan berhenti menjadi penerima bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Nah, karena kemarin-kemarin nih di tahun 2021, ya, di tahun 2021 KPM BPNT ataupun KPM PKH yang sudah kosong selama 5 bulan atau 7 bulan atau yang 1 tahun, tiba-tiba keluar bantuannya, cair bantuannya, ya. Sekitar yang BPNT 8 kota keluar, ya. Tetapi ada juga walaupun mereka setahun tidak dapat, nah tetapi ketika cair bantuannya hanya jatah per bulan itu saja yang dia dapat. Nah ini ya kita kembalikan kepada rezeki saja, karena Yang Maha Kuasa yang mengaturnya itu, ya. Nah, daripada orang lain masih banyak yang belum dapat, ya. Kita syukuri berapapun nilainya yang dicairkan oleh pemerintah kepada kita, ya. Nah, bagi yang belum cair bantuannya, sabar aja. Insya Allah pasti akan dicairkan oleh pemerintah. Tunggu saja, ya. Jangan marah-marah, oke? Jangan salahkan siapa-siapa. Nah, memang gara-gara ini, ya, gara-gara banyak yang kosong bantuannya, bantuan PKH-nya maupun bantuan BPNT-nya, ini menjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Nah, temannya tidak pernah kosong bantuannya, tetapi mereka kosong, selalu kosong. Nah, ini jadi masalahnya. Ya, kadang-kadang di sana timbul rasa iri sama temennya yang keluar bantuannya. Nah, kadang-kadang timbul rasa curiga, ya, rasa curiga, bahkan menyalahkan aparat desa seperti Bapak Kadus, ya, pemerintah desa, disalahkan oleh orang-orang yang masih kosong,
bantuannya. Nah, padahal para pemerintah desa ini atau kadus-kadus ini, kawil ini tidak tahu semuanya, tidak tahu tentang itu. Ya. Memang dari pusat tidak disampaikan alasannya, tidak diberitakan alasannya kenapa bantuan BPNT ini ataupun bantuan PKH ini masih kosong, ya, masih kosong sampai saat ini. Nah sekarang Sarawak Bande akan menyampaikan, akan menjelaskan, ya kenapa sih bantuan BPNT-nya ataupun PK-nya masih kosong sampai saat ini. Ya oke, kita mulai ya. Jadi Bapak dan Ibu harus paham, ya, harus dengarkan baik-baik, ya, supaya tidak menyalahkan orang lain. Jadi penyebab daripada masih kosongnya bantuan Bapak dan Ibu sampai saat ini antara lain penyebabnya adalah yang pertama, datanya tidak padan, ya. Datanya tidak padan antara data Dukcapil dengan data Kemendagri, sehingga data Bapak dan Ibu tidak terbaca di pusat. Nah, walaupun Bapak dan Ibu punya kartu keluarga, ya, kok dari dulu tidak pernah begini? Kan saya dapat BPJS, saya dapat KIS. Ini katanya ini para penerima bantuan PK yang kosong. Dari dulu tidak pernah begini katanya. Nama saya selalu ada. Nah, tetapi aturan yang sekarang semenjak bergantinya Kementerian Sosial kita, ya Ibu siapa ya Menteri Sosial kita yang sekarang, ada lupa saya. Ibu Hirma, Ibu Risma, ya, Ibu Risma hari ini, ya, semenjak beliau diangkat oleh Bapak Presiden menjadi Bu Mensos, Bu Kementerian Sosial, maka mulai sejak itu kebijakan Bu Risma hari ini atau Menteri Sosial tentang pendataan warga negara Indonesia itu harus di-online-kan, harus disesuaikan, harus dipadankan dengan data Kemendagri. Kenapa? Karena banyak para penerima manfaat ini yang double namanya, bahkan double nicknya. Nah, ini yang sehingga Ibu Mensos, ya, mengeluarkan kebijakan supaya data kartu keluarga ini, data Bapak dan Ibu harus dipadankan, harus sesuai dengan data pusat. Nah, apa sih maksudnya data tidak padan itu? Nah, data tidak padan itu maksudnya adalah namanya di KK tidak sama dengan data Kemendagri. Misalnya, ya, nama Bapak dan Ibu di kartu keluarga, ya, nama setelah kawinnya, kalau bahasa Lomboknya sih nama peramannya. Nah, tetapi di data Kemendagri, nama gadisnya yang muncul di sana. Kemudian yang misalnya yang kedua adalah di data keluarga
Anda, Bapak dan Ibu, NIK-nya berbeda dengan NIK yang muncul di Kemendagri. Nah, ini yang perlu dipadankan, ya. Ini yang perlu dipadankan sehingga setelah padan, sebelum dipadankan, ya, sebelum datanya padan, maka bantuannya akan kosong. Ya, nanti kalau sudah padan, nah baru dikeluarkan, dicairkan bantuannya, bahkan diganti oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan saja begitu. Kemudian yang kedua, datanya tidak online. Nah, datanya tidak online. Sehingga datanya Bapak dan Ibu tidak muncul, tidak bisa terbaca di data pusat, ya. Memang sih, ini banyak orang yang bilang, oh, kan saya sudah punya KTP elektronik, masa sih tidak online, katanya. Karena mereka menganggap kalau sudah punya KTP elektronik berarti datanya sudah online. Itu belum tentu Bapak dan Ibu, ya. Itu belum tentu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu punya KTP elektronik, data Bapak dan Ibu belum tentu online. Makanya harus online-kan dulu, ya, di-online-kan. Gimana cara meng-online-kan data Bapak dan Ibu? Ya, seperti yang saya sampaikan, kami sampaikan pada videonya, silahkan konsolidasi kartu keluarga Bapak dan Ibu, ya, di kantor camat. Kemudian yang ketiga ini penyebab kosongnya, ya. Data Bapak dan Ibu tidak terdaftar di data DTKS, sehingga Bapak dan Ibu tidak punya nomor data DTKS. Oke, dulu sebelum pergantian Menteri Sosial, atau bisa dikatakan sebelum naik tahtanya Ibu Risma hari ini menjadi Kementerian Sosial. Nah, misalkan Ibu sudah terdaftar jadi anggota PKH ataupun BPNT, ya. Walaupun Bapak dan Ibu tidak punya nomor DTKS, bantuan Bapak dan Ibu tetap dicairkan oleh pemerintah. Nah, ini dulu sebelum tahun 2020. Nah, tetapi semenjak diaktifkannya pemadanan data ini, nah, ketika Bapak dan Ibu tidak terdaftar di DTKS atau tidak punya nomor di DTKS, maka bantuan Bapak dan Ibu akan kosong. Nah, gimana caranya? Harus didaftarkan, diusulkan oleh pihak desa, ya, supaya bisa masuk ke data DTKS. Nah, itu Bapak dan Ibu. Hanya 3 saja permasalahannya, ya. Hanya 3 saja permasalahannya, bantuan Bapak Ibu bisa kosong. Oke? Lagi sekali saya ulangi, penyebab kosongnya bantuan BPNT PKH yang masih kosong adalah yang pertama, datanya tidak padan, tidak sesuai dengan data Dukcapil, dengan data Kemendagri. Kemudian yang kedua, datanya tidak online. Yang ketiga, data Bapak dan Ibu tidak terdaftar di data DTKS. Nah, itu masalahnya Bapak dan Ibu, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah gimana sih solusinya dari semua itu? Ya. Jika berbeda nama ataupun NIK di kartu keluarga Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu harus memperbaiki kartu keluarga tersebut, ya, supaya antara di kartu keluarga dengan di KTP namanya sama, NIK-nya sama, ya. Itu solusi yang pertama.
Kemudian setelah bapak dan ibu merubahnya atau memperbaikinya, nah, harus disuruh pegawainya untuk konsolidasi kartu keluarga bapak dan ibu. Nah, jadi solusi semua masalah yang kami sampaikan tadi adalah kuncinya konsolidasi kartu keluarganya. Oke? Nah, itu saja permasalahannya. Jadi, mulai sekarang jangan salahkan siapa-siapa. Oke? Jangan salahkan RT-nya, jangan salahkan kadusnya, jangan salahkan pemerintah desanya jika bantuan bapak dan ibu masih kosong sampai saat ini. Nah, dan harapan kami mudah-mudahan ya yang masih kosong sampai saat ini bantuannya ya dalam bulan-bulan ini akan ya mudah-mudahan diganti oleh pemerintah ya, karena sudah banyak yang diganti ya, diganti bantuannya. Yang 5 bulan tidak cair bantuannya diganti oleh pemerintah. Tapi mudah-mudahan lah ya bapak dan ibu ya termasuk di dalam data-data itu. Oke, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.